Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Muhammad Arya Agung Nugraha dan Muhammad Tirta Bening akan mempresentasikan tentang pengarah pra-pemrosesan dan argumen baris perintah. Yang pertama-tama kita akan bahas adalah tentang pengenalan pengarah preprosesor. Apa itu preprosesor? Preprosesor adalah program yang memproses kode sumber kita sebelum kompilasi. Nah, ada sejumlah langkah yang terlibat antara menulis program dan menjalankan program di C atau C++. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah perantara dalam diagram. Nah, apabila kita jabarkan gambar diagram tersebut, pertama-tama si kode sumber situ akan ditulis oleh programmer yang nantinya akan disimpan dalam file program.c, yang mana program adalah nama filenya dan .c adalah ekstensinya. Nah, setelah itu si file kode sumber tersebut diproses oleh preprosesor yang nantinya akan menghasilkan file kode sumber yang diperluas. Setelah file kode sumber diperluas, langkah selanjutnya adalah mengkompilasi kode yang akan menghasilkan file kode objek dengan ekstensi .obj menjadi program.obj. Nah, setelah itu file kode objek itu ditautkan ke fungsi pustaka standar yang nantinya akan menghasilkan file dengan ekstensi exe yang dapat dieksekusi. Nah, lalu semua direktif preprosesor ini dimulai dengan simbol hash. Simbol hash menunjukkan bahwa pernyataan apapun yang dimulai dengan hash akan menuju program praprosesor dan program praprosesor akan mengeksekusi pernyataan ini. Jadi semua pernyataan yang dimulai dengan tanda hash itu diproses oleh praprosesor. Contohnya adalah hashtag include. Nah, si hashtag include itu nanti akan diproses oleh preprosesor, tidak oleh compiler atau yang lain. Nah, berikut adalah jenis-jenis direktif preprosesor yang penting. Pertama, stack depend menggunakan, yaitu deskripsinya menggantikan makro preprosesor. Kedua, hashtag include menyisipkan header tertentu dari file lain. Yang ketiga, hashtag undef tidak menentukan makro prosesor. Yang keempat, hashtag ifdef mengembalikan nilai true jika makro ini ditentukan. Yang kelima, hashtag ifndef yaitu mengembalikan nilai true jika makro ini tidak ditentukan. Yang keenam, hashtag if yaitu menguji apakah kondisi waktu kompilasi benar. Yang ketujuh adalah hashtag else yaitu alternatif untuk hashtag if. Yang kedelapan, hashtag elif yaitu hashtag else dan hashtag if dalam satu pernyataan. Yang kesembilan yaitu hashtag and if yaitu berakhir preprosesor bersyarat. Yang ke-10 adalah hashtag error mencetak pesan kesalahan pada stder. Yang ke-11 adalah hashtag pragma yaitu mengeluarkan perintah khusus ke compiler menggunakan metode standar. Nah, lalu berikutnya yaitu tentang penggantian makro. Apa itu makro? Makro adalah bagian dari kode dalam program yang diberi beberapa nama. Setiap kali nama ini ditemukan oleh kompilator, compiler mengganti nama dengan potongan kode yang sebenarnya. Arahan stack depend digunakan untuk mendefinisikan makro atau menggantikan makro. Nah, dalam penggantian makro itu yang digunakannya adalah preprosesor direktif stack defend, yang itu gunanya mendefinisikan makro atau menggantikan makro. Nah, berikut adalah contoh programnya. Lebih lanjutnya kita akan praktekkan dalam aplikasi kode blok. Baik teman-teman, berikut ini adalah sebuah contoh program tentang penggantian makro, yang mana baris pertama ada sebuah arahan stack include dengan header file stdio.h yang berarti nanti akan mengimpor fungsi input output. Dan baris keempat ada hashtag depend yang berarti nanti akan mendefinisikan makro atau menggantikan makro. Yang di sini nama makronya adalah limit yang nanti akan digantikan nilainya atau didefinisikan nilai oleh 5 dengan angka 5. Di sini limit adalah template makronya dan 5 adalah ekspansi makronya. Nah, setelah fungsi main di sini ada fungsi for yang mana variabel i bertipe integer sama dengan 0, i kurang dari limit, i increment. Yang berarti si 0 itu akan bertambah terus sampai kurang dari limit. Nah, kurang dari limit itu sama dengan kurang dari 5. Karena sebelumnya di preprosesor direktif stack depend si limit itu digantikan oleh nilai 5 atau didefinisikan oleh 5. Jadi seperti ini hasilnya.
Nah, di sini 0 sampai 4 berarti si kode tersebut benar, logikanya itu benar. Yang mana 0 adalah I, yang mana limit adalah 5. Jadi si 0 kurang dari 5. Benar kan? 0, 1, 2, 3, 4 berarti kurang dari 5. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang bahasan selanjutnya yaitu tentang makro dengan argumen. Nah, yang sebelumnya itu contoh program tentang makro seperti objek. Nah, yang sekarang yaitu tentang makro dengan argumen. Makro dengan argumen adalah makro yang didefinisikan dengan argumen bekerja sama seperti fungsi. Contoh programnya seperti yang tertera pada gambar yang di layar. Nah, seperti biasa, lebih lanjutnya kita akan praktekkan di aplikasi kode blok. Nah, berikut adalah sebuah contoh makro dengan argumen. Yang pertama sama seperti sebelumnya, yaitu menulis arahan stack include yang dengan header filenya stdio.h, yang berarti nanti di dalam kodenya akan terdapat fungsi input output, lalu baris keempat ada hashtag define yang berarti akan mendefinisikan makro, yang mana nanti makronya itu adalah sebuah fungsi, yang mana si fungsinya itu ada parameternya atau makro dengan parameter. Nah, di sini nama fungsinya adalah area dengan parameternya adalah L dan B. Nah, nanti si makro tersebut akan digantikan dengan parameter L kali B dengan ungkapan L kali B. Nah, di sini setelah fungsi main dideklarasikan bahwa integer L1 sama dengan 10, L2 sama dengan A5 dan integer area. Lalu di sini didefinisikan area sama dengan area L1, L2. Nah, nanti si argumen L1, L2 ini akan diganti dengan parameter L kali B. Maka jadinya tuh yang mana L1 sama dengan 10, L2 sama dengan 5, berarti 10 kali 5 karena L kali B berarti L1 kali L2. Nah, L1-nya adalah 10 dan L2-nya adalah 5, berarti 10 kali 5. Yang mana 10 kali 5 adalah 50. Jadi, di sini luas persegi panjang adalah 50. Nah, seperti itu contoh makro dengan argumen. Berikutnya yaitu kita akan membahas tentang bahasan selanjutnya, yaitu tentang penyertaan file judul. Penyertaan file adalah jenis direktif yang memberitahu compiler untuk menyertakan file dalam program kode sumber. Nah, si penyertaan file ini terdapat dua jenis file yang dapat dimasukkan oleh pengguna dalam program. Yang pertama, file header atau file standar. File-file ini berisi definisi fungsi yang telah ditentukan sebelumnya seperti printf, scanf, dan lain-lain. File-file ini harus disertakan untuk bekerja dengan fungsi-fungsi ini. Fungsi yang berbeda dideklarasikan dalam file header yang berbeda. Misalnya fungsi input-output standar ada file iostream. Nah, itu di dalam bahasa C++. Apabila di dalam bahasa C yaitu stdio.h. Sedangkan fungsi yang melakukan operasi string ada di file string. Nah, berikut adalah sintaksnya. Stack include file. Nah, berikut adalah sintaknya. Stack include file name. Nah, contoh programnya seperti yang ada di gambar layar. Seperti biasa, kita akan mempraktekannya di dalam aplikasi kode blok. Penyertaan file header atau standar ini sangat banyaknya dipakai oleh para programmer dalam bahasa C dan sangat terkenal, sangat lumrah gitu dipakai di dalam bahasa C.
Di sini baris pertama ada hashtag include dengan file headernya studio.h. Berarti si file header studio.h itu berisi fungsi-fungsi input output, yang artinya nanti akan mengimpor atau menyertakan file-file yang berisi fungsi input output. Nah, isi studio.h itu salah satunya adalah printf, karena printf itu fungsinya yaitu untuk mengoutput, salah, maaf teman-teman, bukan menginput tapi mengoutput. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Hello C. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang file yang ditentukan pengguna. Yang kedua yaitu tentang file yang ditentukan pengguna. Jadi file-file ini menyerupai file header, hanya saja si file tersebut ditulis dan ditentukan oleh pengguna itu sendiri. Ini kelebihannya itu, manfaatnya itu, si penulis itu tidak menulis fungsi tertentu beberapa kali. Jadi tidak diulang-ulang si fungsinya tuh ditulisnya. Nah, setelah file yang ditentukan pengguna ditulis, file tersebut dapat diimpor kemana saja dalam program menggunakan para prosesor hashtag include atau arahan hashtag include. Sintaksnya adalah include file name. Bedanya yang tadi itu menggunakan tanda kurung sudut, yang ini menggunakan tanda kutip. Nah, berikut adalah contoh programnya. Nah, di gambar yang sebelah kiri itu adalah proses membuat headernya dengan namanya proses.h. Nah, yang di kanan itu adalah proses membuat file utama, di mana proses.h yang di samping kiri itu akan disertakan di program yang di kanan ini. Nanti mungkin saya mengganti namanya menjadi header buatan.h untuk si headernya. Nah, contohnya seperti berikut ini. Contoh pembuatan header buatan hanya, dan ini adalah langkah-langkah cara pembuatan header buatan .hanya, yaitu kita buka di file, lalu new, lalu kita pilih file. Nah, kita pilih yang header. Nah, si file header ini adalah untuk membuat header. Kita buka OK. Nah, akan tampil seperti ini. Di next, lalu kita diberi nama dan ditempatkan di folder mananya. Nah, lalu setelah itu akan menghasilkan seperti ini. Nah, setelah itu kita buat fungsinya di dalam header ini. Setelah kita membuat fungsinya dalam header ini, kita dapat menyertakan si fungsi yang sebelumnya dibuat dalam ekstensi .h itu ke program yang lain, program yang saat ini saya buat. Nah, yang mana di baris ketiga ada terdapat, yang mana dalam baris ketiga terdapat arahan hashtag include dengan header studio.h kembali. Dan yang keenam ada arahan hashtag include dengan header buatan kita sendiri dengan nama header buatan.h. Dan dapat kita lihat perbedaannya, di sini menggunakan kurung sudut, sedangkan di sini menggunakan kutip. Nah, setelah fungsi mainnya terdapat fungsi. Nah, ada fungsi add dan multiply. Nah, fungsi add dan multiply itu dari mana? Nah, si fungsi add dan multiply itu didapatkan dari header yang kita buat sendiri. Lalu printf process completed. Nah, si header itu menjelaskan fungsi tambah kurang ya. Yang mana fungsi add itu menjelaskan tentang pertambahan, sedangkan fungsi multiply itu untuk perkalian. Maka akan dihasilkan seperti ini.
Edit value 30 karena apa? 10 tambah 20 adalah 30, sedangkan multiply value-nya itu 200 karena apa? 10 kali 20 itu 200. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kompilasi bersyarat yang nanti akan dibahas oleh saudara Muhammad Arya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kompilasi bersyarat. Apa itu kompilasi bersyarat? Jadi di sini kompilasi bersyarat adalah jenis arahan yang membantu untuk mengkompilasi bagian tertentu dari program atau untuk melewatkan kompilasi dari beberapa bagian tertentu dari program berdasarkan beberapa kondisi. Kompilasi bersyarat menggunakan arahan hashtag if, hashtag ifdep, hashtag ifndep, hashtag else, hashtag elif, dan hashtag endif. Dan di sini kami akan menjelaskan atau saya akan menjelaskan arahan hashtag if, hashtag else, elif, dan endif. Jadi berikut penjelasannya. Nomor satu ada hashtag if, else, dan elif. Jadi kenapa di sini langsung tiga ada if, else, dan elif? Karena direktif ini bekerja sama dan mengontrol kompilasi bagian-bagian program untuk menggunakan beberapa kondisi. Jadi jika kondisi dengan direktif if bernilai bukan 0, maka grup garis segera setelah direktif if akan dieksekusi. Sebaliknya jika kondisi dengan direktif elif bernilai bukan 0, maka grup garis segera setelah arahan elif akan dieksekusi. Jika tidak, baris setelah arahan else akan dieksekusi. Jadi if, else, dan elif ini bekerja sama untuk mengontrol kompilasi di suatu program. Sedangkan endif adalah arahan yang berfungsi mengakhiri blok yang dimulai oleh if, ifdep, atau ifndep. Ini contoh sintaknya. Hashtag if spasi makro condition statement, ada elif makro condition statement, dan else statement terakhir and if. Dan ini contoh programnya teman-teman. Kita buka di bahasa sih biar lebih jelas. Di baris pertama ada biasa ya include stdio.h karena ini menggunakan bahasa C, dan hashtag define nomor 2. Baris ketiga baru in main, dan baris 4 ada kurung kurawa buka yang berisikan if, elif, else. Balik lagi ke penjelasan yang tadi. Jadi if, elif, else ini direktif ini bekerja sama untuk mengontrol kompilasi bagian-bagian program menggunakan beberapa kondisi. Dan sedangkan and if arahan yang berfungsi mengakhiri blok yang dimulai oleh if, ifdep, dan ifndep. Dan ini hasil program. Cukup jelas ya, ini hasilnya. Mungkin dari saya pribadi ya itu saja. Terima kasih kepada Muhammad Tirta yang sudah mengawali pembukaan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang keliru atau kesalahan, dan manusia tidak akan luput dari kesalahan. Sekian dari kelompok kami, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.